Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Cerita kali ini ada hubungannya sama pacar. Langsung kita mulai. Di cerita kali ini kita perlu kenal satu perempuan bernama Kim Seon-jung. Dia ini berusia 26 tahun. Nah, cewek bernama Kim Seon-jung ini dari zaman dia sekolah itu udah pinter banget. Jadi waktu SMA itu dia udah pinter, dan karena pinter dia itu dikirimkan ke Amerika, lebih tepatnya di New York untuk belajar di universitas yang lebih bagus lagi. Setelah pindah negara pun ternyata Kim Seon-jung ini tetap pintar dan juga dia berhasil lulus dari universitas yang ada di New York dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya, tapi IPK-nya juga tetap tinggi. Dia itu nggak lama setelah lulus itu langsung berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang lumayan tinggi. Ya, untuk standar fresh graduate itu lumayan tinggi. Kalau didengar sampai sini, terkesan Kim Seon-jung ini kayak anak teladan, kayak anak impian dari semua orang tua Asia ya toh. Ya, emang kesannya kayak gitu. Dan kalau misalnya Polo-Polo dengarkan cerita perjalanan hidupnya kayak gini, terkesan dia ini terlahir dari keluarga yang lumayan kaya karena bisa belajar di Amerika. Yo, di Amerika itu mahal banget. Setahu kok orang Korea mau ngirimkan anaknya kuliah di Amerika itu harus tunjukkan di rekening ada uang 1M rupiah. Tapi sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan. Kim Seon-jung ini berasal dari keluarga yang biasa aja, tapi mama dan papanya itu bekerja sungguh benar-benar giat untuk membiayai biaya sekolahnya, dan bahkan orang tuanya itu menghabiskan sekitar 1 miliar Korea won, sekitar 10 miliar rupiah untuk menyekolahkan anaknya di Amerika. By the way, bukan berarti orang tuanya itu berhasil menghasilkan 1 miliar Korea won, bukan, tapi itu termasuk pinjam sana sini. Jadi Kim Seon-jung yang juga tahu kalau orang tuanya itu benar-benar membanting tulang, dia itu berusaha untuk lulus secepat mungkin dan juga mulai bekerja secepat mungkin. Dan hasil dari kerja kerasnya, dia itu berhasil lulus cepat dan juga mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan tinggi. Dan karena dia tahu kalau orang tuanya itu benar-benar memberikan yang terbaik buat dirinya, setelah dia mendapatkan pekerjaan, dia itu janji kepada orang tuanya untuk mengirimkan uang 5 juta Korea won per bulan. Iku sekitar 60 juta rupiah loh, gendeng per bulan. Hedian iku 60 juta. Lah terus dia mangan opo? Gajine piro iki, Pak? Di luar uang 5 juta Korea won per bulan, Kim Seon-jung ini juga sering membelikan barang-barang yang pernah-pernah imut-imut gitu buat adik-adiknya yang ada di Korea. Jadi benar-benar anak kesayangan yang tumbuh dengan baik. Udah gitu, setelah lulus dia tuh langsung kayak dewasa banget gitu, kesannya kayak gitu. Namun di tahun 2014 Kim Seon-jung membuat sedikit perubahan dalam hidupnya. Yang sebelumnya dia itu bekerja keras di Amerika, dia memutuskan untuk kembali lagi ke Korea Selatan untuk tinggal dekat bersama dengan keluarganya, dan dia juga mikir untuk gaji dan juga pekerjaan. Toh dia ini udah punya pengalaman, bisa lah nyari pekerjaan di Korea yang juga sepadan gitu. Dan sambil menunggu pekerjaan yang baru, dia itu memutuskan untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah akademi yang ada di Busan. Nah, di tempat kerjanya ini, Seon-jung jadi kenal seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Laki-laki ini ada di akademi itu untuk belajar bahasa Inggris. Sebelumnya, cowok ini punya bisnis online shop di Seoul, tapi nggak terlalu bagus hasilnya, sehingga dia tutup dan dia memutuskan untuk belajar bahasa Inggris di Busan. Namun, yang awalnya guru dan murid, mereka itu ternyata saling suka. Lee ini juga menaruh hati, dan juga sebaliknya Seon-jung itu juga menaruh hati. Sehingga mereka itu mulai jalan bareng, keluar bareng, saling dikenalkan ke teman-temannya gitu itu. Dan saat Lee memperkenalkan teman-temannya kepada Seon-jung, teman-temannya Lee itu semua bilang kayak, iya Lee ini anaknya baik, gini-gini gitu, kayak memberikan feedback positif gitu. Sehingga tidak lama setelah itu Lee dan Seon-jung ini menjadi pacaran. By the way, di sini kondisinya itu cowoknya lebih muda 1 tahun dibandingkan Seon-jung. Oke? Ya, jadi Seon-jung ini Nuna. Hubungan kedua orang ini terus berlanjut hingga tahun 2015. Dan di tahun 2015, Seon-jung itu mulai menyadari kalau Lee itu memang orangnya baik, tapi nggak sebaik apa yang disampaikan sama teman-temannya. Ya baiknya baik, tapi di satu sisi dia itu sangat obsesif, posesif, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Seon-jung. Ini 3 hal yang sangat brutal. Nah, jadi pernah ada kejadian kayak gini. Seon-jung itu kan ngajar bahasa Inggris, dan setelah kerja, orang-orang tempat kerjanya itu ngajak pergi makan bareng. Bisa jadi ya toh. Udah pergi ke sana, makan dan pulang. Karena capek, Seon-jung itu tertidur. Lupa balas kayak SMS-nya dari si pacarnya. Si pacarnya yang nggak terima itu langsung datangi tempat tinggalnya, pintunya dibuka, Seon-jung lagi tidur, itu ditarik dan mukanya itu langsung ditinju. Dan tinjunya itu bukannya cuman, tapi yang benar-benar pak gitu. Sampai-sampai mukanya itu benar-benar
memar. Dan keesokan harinya Sonjong ya pergi ke tempat kerjanya dalam kondisi muka yang bengkak. Ya karena Sonjong itu tiba-tiba datang ke tempat kerja dengan muka yang bengkak dan memar, guru-guru yang kerja di tempat itu jadi ikutan khawatir. Dan di satu sisi orang-orang juga mikir kayak gini, loh tapi kalau murid-murid nanti ngelihat gimana ya, kan gak pantas juga, masa guru tiba-tiba datang mukanya bengkak dan memar. Setelah mendengarkan semua itu, Sonjong itu ngelihat cermin, terus dia ngelihat dirinya sendiri. Terus dia juga jadi mikir, loh kok aku diperlakukan kayak gini sih sampai memar gini. Nah sehingga dia juga merasa kayak ini udah gak bisa ditoleransi lagi, kayaknya gak bener ini pacaran kayak gini. Sehingga Sonjong itu memutuskan untuk putus dengan pacarnya yang bermarga Lee ini. Dia bilang, Lee aku mau putus. Lee yang mendengarkan itu, dia langsung gimana reaksinya? Dia bukannya marah tapi kayak, please kasih aku kesempatan sekali lagi, aku gak bakal kayak gitu lagi, maaf aku waktu itu kilaf. Dan namanya orang pacaran, Sonjong pun jadi agak lemah gitu hatinya, sehingga dia memutuskan untuk tidak putus dengan Lee terlebih dahulu. Masalahnya mereka ini jadi kayak rantai makanan. Maksudnya apa? Setelah kejadian ini mereka pacaran lagi, ternyata pacarnya itu mukul lagi. Setelah mukul, ceweknya ini minta putus lagi, tapi waktu minta putus cowoknya ini memohon-mohon untuk tidak diputusin lagi. Lalu pacaran lagi, pacaran dipukul lagi, minta putus, tapi si cowok memohon-mohon balik lagi. Ya jadi kayak rantai makanan gini. Sehingga bisa dibilang mulai saat itu hubungannya itu menjadi sangat toksik. Dan terjadilah kejadian yang lumayan besar di tanggal 2 Mei tahun 2015. Jadi lagi-lagi mereka itu tengkar. Jadi tengkar itu udah bisa dibilang kayak rutinitas, tapi kali ini tengkarnya lumayan besar. Dan kali ini Sonjong itu benar-benar merasa kayak harus putus. Jadi dia itu menceritakan kondisinya kepada teman-temannya dan juga ngabarin kepada teman-temannya kalau kali ini dia itu benar-benar bakalan putus. Dan setelah putus udah gak ada namanya CLBK lagi, gak ada namanya dimaafkan gitu, gak ada. Dia pengen benar-benar putus dan ngeblok kontak pacarnya ini. Sehingga di malam hari dia itu menghubungi pacarnya untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk menyampaikan kalau dia itu pengen putus. Dan tentunya lagi-lagi pacarnya itu memohon-mohon agar tidak diputusin. Tapi kali ini Sonjong bilang bahwa dirinya tidak akan memberikan kesempatan yang berikutnya. Sonjong menyampaikan dengan tegas kepada Lee kalau dia itu udah gak mau lagi pacaran sama dia. Lee yang kondisinya waktu itu agak emosi dan juga mabuk itu mulai berubah. Dari yang awalnya minta maaf, dia menjadi mulai gak terima dan marah. Cowoknya ini langsung narik rambut si cewek sampai terjatuh. Dan setelah itu si cewek ini langsung dicekik hingga meninggal di tempat. Meninggal kayak gini. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, pacarnya itu kan kondisinya mabuk ya toh. Setelah dicekik, dia itu setengah sadar, setengah gak sadar kalau pacarnya ini meninggal. Dia tertidur di sebelahnya. Dan keesokan harinya pada tanggal 3 Mei tahun 2015, saat si Lee ini bangun, dia itu kaget melihat pacarnya yang udah meninggal kaku di sebelahnya. Di situ dia itu mulai mikir, wah ini gimana ya caranya nutupin ataupun gimana caranya ngubur mantan pacarnya tanpa ketahuan orang-orang. Bahkan si cowoknya ini selama 2 hari dia itu gak keluar dari rumah, tinggal bersama dengan mayatnya Sonjong sambil memikirkan gimana caranya bisa menutupi kejadian ini. Dan setelah 2 hari, yang dipikirkan oleh pacarnya adalah menguburkan Sonjong menggunakan semen. Dan untuk melakukan ini, dia menyiapkan barang-barang sebagai berikut. 1. Mobil Kia Carnival, 4 wadah air berukuran 20 liter, 2 baskom karet, dan 8 pemanggang besar. Dan akhirnya pada tanggal 7 Mei pukul 10 pagi, si cowoknya ini menjalankan aksinya. Sonjong itu dimasukkan ke dalam tas travel, lalu barang-barang yang udah dia siapkan itu dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu, dia itu pergi ke tempat yang agak jauh. Dia itu pergi ke kota Jecheon. Jecheon itu agak sepi, jarang orang gitu. Nah, di situ dia itu pergi ke salah satu motel dan setelah check-in di situ, dia pergi ke bukit yang ada tidak terlalu jauh dari tempat penginapan. Dan di situ dia menguburkan Sonjong menggunakan semen seperti yang udah dia rencanakan. Dan bahkan dia ini kan bisa dibilang seorang pembunuh ya toh. Tapi setelah membunuh, dia itu seolah-olah kayak merasa sedih dan menyajikan 1 gelas soju kepada Sonjong. Jadi ini agak budaya Korea. Kalau misalnya aku ke tempat kuburannya kakekku, nenekku, biasanya itu kita ngasih 1 gelas soju kayak, "Nek, kayak kita datang, silakan diminum." Ya ada budaya kayak gitu. Tapi dia yang pembunuh ini kayak seolah-olah dia itu masih punya hati gitu.
Dan 2 minggu setelah dia menguburkan pacarnya, si cowok ini mulai merasakan rasa bersalah yang begitu besar. Dan juga merasakan rasa takut yang begitu besar. Dan untuk mengurangi rasa takut dan juga rasa tidak tenang ini, dia menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya. Dan yang lebih mengejamkan lagi, setelah Sonjong ini meninggal, keluarganya itu nggak tahu karena Sonjong itu tinggal sendiri, kayak ngekos sendiri gitu. Udah gitu, Sonjong itu nggak kontak sama orang tuanya setiap hari. Dan waktu dihubungi sama orang tuanya, si cowoknya ini ngangkat telepon dan berpura-pura seolah-olah dia itu kena pilek ya. Seolah-olah kayak Sonjong itu kena pilek, makanya suaranya itu agak berbeda. Dan gak cuma telepon, kalau misalnya di chat, si cowok ini membalas chattingan dari keluarganya dengan cara yang sama persis seperti Sonjong. Kalau Sonjong itu suka pakai emoticon, ya si cowok ini juga pakai emoticon, dan cara dia menuliskan kata-katanya pun itu disamakan. Sehingga keluarganya itu tidak menyadari kalau putrinya itu sudah meninggal. Jadi orang tuanya nggak curiga, adiknya pun itu nggak curiga. Dan kejadian berikutnya itu terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 2015. Sekitar 2 minggu setelah si Sonjong ini meninggal. Ada surat pengunduran diri dari Sonjong yang dikirimkan ke akademinya. Dan di situ tertulis bahwa dia itu mengundurkan diri untuk melanjutkan studinya di Amerika untuk gelar S2. Masalahnya, waktu pertama kali Sonjong itu mendaftarkan kerja di akademi ini, alamat yang dia gunakan itu adalah alamat rumah orang tuanya. Sehingga saat dia mengundurkan diri, surat yang dikirimkan dari akademinya ini itu dikirimkan ke rumah orang tuanya. Nah, tapi si cowoknya itu nggak pernah mikir bahwa bakal ada surat yang dikirimkan ke rumah orang tuanya. Tentunya orang tuanya Sonjong itu kaget banget karena tiba-tiba ada surat, dan saat dibaca, loh, kok putriku mengundurkan diri untuk belajar di Amerika? Loh, padahal putriku nggak pernah bilang kayak gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga orang tuanya Sonjong itu mulai telepon ke HP-nya Sonjong dan juga ke bosnya yang punya akademi. Yang punya akademi itu ngangkat telepon, dan setelah itu dia juga mengirimkan surat yang dia terima yang tertulis bahwa Kim Sonjong itu pengen mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, di kondisi seperti ini si cowoknya itu masih berusaha untuk menutupi kejadiannya. Jadi kayak gini, dengarkan timelinenya kayak gini. Tanggal 2 Mei Sonjong meninggal. Tanggal 3 dan 4 Mei pacarnya itu memikirkan gimana caranya mengubur Sonjong. Tanggal 5 dia itu mulai membeli bahan-bahan yang dia butuhkan untuk mengubur Sonjong, termasuk nyewa mobil. Tanggal 6 dan 7 dia mulai menjalankan aksinya dan juga menguburkan Sonjong secara diam-diam. Tanggal 11 Mei dia mengembalikan mobil sewaannya. Tanggal 15 Mei ayahnya itu jadi tahu dan mulai menghubungi dan juga ngechat Sonjong. Dan akhirnya pada tanggal 18 Mei si cowoknya ini memutuskan untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Tapi sebenarnya sebelum dia menyerahkan diri, dia itu sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tapi nggak berhasil, kayak berhasil diselamatkan sama tim medis, sehingga dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, di hari penyerahan, saat orang tuanya Sonjong itu dipanggil ke kantor polisi dalam kondisi si cowoknya juga lagi diinterogasi di kantor polisi. Si cowoknya ini sempat papasan mata sama mamanya Sonjong, tapi tatapan mata yang diberikan itu bukan kayak maaf gitu, enggak, tapi malah kayak, apa kamu lihat-lihat, kamu tak bunuh juga tak. Kesannya itu masih kayak gitu. Jadi nggak ada rasa bersalah gitu kesannya. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, saat orang tuanya si cowok ini juga dipanggil ke kantor polisi, si papanya itu terus bilang, ini nggak mungkin anak saya. Orang anak saya itu loh tinggal di Australia. Mungkin pada bingung. Jadi waktu si cowoknya ini belajar di Busan, dia itu bilang ke orang tuanya kalau dia ini pergi ke Australia, padahal tinggal di Busan. Dan setelah itu orang tuanya itu benar-benar ngira kalau si cowoknya ini tinggal di Australia. Dan setelah si cowok ini melakukan pembunuhan, si cowoknya itu cuman bilang bahwa dia melakukan pembunuhan kepada tantenya. Dan kalau kita dengar ceritanya, kan pembunuhannya itu terjadi seolah-olah kayak spontan ya toh. Tapi kalau berdasarkan Pyo Chang-won, dia itu merupakan profiler terkenal di Korea. Beliau bilang bahwa pembunuhan ini bisa dibilang terencana. Kayak dia itu udah selalu siap untuk melakukan pembunuhan kalau dia itu diputus sama Sonjong. Karena dia nggak mau kehilangan Sonjong ini. Dan akhirnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2015, si cowoknya ini dibawa ke sidang dan mendapatkan hukuman penjara selama 18 tahun. Singkat gak ya? Menurutku singkat sih sebenarnya. Harusnya 40 tahun gitu. Ya gak sih? Dan tentunya dari keluarga korban yang tahu bahwa putrinya udah meninggal, yang bisa mereka lakukan itu cuman membuat makanan kesukaan anaknya lalu ditaruh di tempat putrinya itu dikubur.
Dan keluarganya itu merasakan sebuah rasa emosi marah yang begitu besar karena selama ini ataupun paling nggak selama 2 minggu terakhir, orang yang kita hubungi itu ternyata bukan kakak mereka, bukan putri mereka, melainkan pembunuh putrinya yang berpura-pura menjadi putrinya. Oke Polo. Video kali ini sampai di sini. Jujur, Janet tuh selalu bilang ke aku dia itu paling nggak suka hubungan putus nyambung. Dia tuh paling nggak suka katanya. Aku sebenarnya nggak terlalu setuju karena aku ngerasa ya bisa jadi kadang itu pasangan itu putus bentar terus nyambung lagi gitu. Tapi setelah tahu ini, aku ngerasa kayak kalau mau putus itu benar-benar dipikirkan baik-baik, dan kalau putus ya udah ya jangan jadi kayak internet tahun 2010 rek, putus nyambung. Oke Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.